Ya. Kalau langit dan bumi ini tidak tunduk patuh kepada Allah, mereka tidak akan berjalan sesuai dengan orbitnya. Matahari itu tidak akan berjalan dengan sesuai orbitnya. Bulan itu tidak akan jalan sesuai dengan orbitnya. Kalau tidak akan jalan sesuai orbitnya, maka akan bertabrakan, maka akan hancurlah ia. Sama kepada kita. Bagaimana kita jalan tidak sesuai dengan orbit kita, maka kita akan hancur, bahkan akan binasa kita di api neraka. Mestinya harus ada yang namanya penerapan atau aplikasi di dalam ibadah. Sehingga ketika kita beribadah, maka kita berjalan sesuai dengan orbitnya. Ya, harus ada penerapan, membiasakan diri, ya, mengurutkan, menugaskan, membangun, menggunakan, melatih kita untuk ibadah. Itu tahap yang ketiga. Kemudian tahap keempat proses berpikir adalah analisis. Analisis ini mampu menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Setelah kita penerapan ibadah sudah, bagaimana penerapan ibadah kita ini benar-benar fokus dan benar-benar itu tertuju kepada Allah. Itu perlu menganalisis kita. Kok ibadahku ketika aku di dalam sholat, ibadahku ini cemplang ya? Kok di dalam sholat ibadahku seolah-olah tidak khusyuk kepada Allah? Akalku tidak fokus untuk memahami bacaan-bacaan yang telah kusampaikan melalui mulutku. Jadi perlu penganalisis gitu. Kok batinku kok nggak tenang ya? Kok batinku gerusah-gerusu ya? Kok batinku hancur lebur? Itu dianalisis. Kenapa ketika kita ibadah batin masih hancur? Kenapa ketika beribadah pikiran tidak tenang? Kenapa? Ada apa? Ini perlu ada namanya analisis. Dianalisis. Mungkin ada perbuatan yang kurang kita lakukan. Ataupun tidak sempurna. Maka proses analisis inilah perlu. Maka seseorang yang mampu menganalisis suatu ibadahnya atau perbuatannya, maka orang itu sudah mulai tahap yang keempat, proses berpikir. Ya, berarti iman seseorang itu mulai kokoh dia. Ya, mulai kokoh. Yang awalnya awam itu mulai dari C1 dan C2. Ya, C1 dan C2 itu awam. Kemudian masuk dia penerapan C3, C4. Ya, C3, C4 itu mulai dia tahap yang namanya khawas. Ya, tahap khawas. Tahap mulai dia menaik imannya, mulai membenah, memperbarui imannya. Sehingga dengan analisis akalnya memahami, menerapi, bahkan menganalisis dengan cara menilai, mengasumsi, membedakan pendapat, mencari nasihat, ya. Mulai dia menganalisis, ibadahku kok seperti ini ya. Setelah dia menganalisis, kemudian disatukan analisis itu. Dari pendapat yang satu, para ustadz yang satu, semua guru dikumpulkannya untuk menjawab ibadahnya. Kemudian dianalisis, disatukan yang namanya keputusannya. Maka hasilnya adalah namanya sintesis. Sintesis itu adalah proses bagaimana seseorang tadi memproduksi dari hasil mengkombinasi elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik, yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Dia mulai memproduksi. Ketika dia ibadah, dianalisisnya, saya ibadah kok enggak tenang ya, kok pikiran masih gerusa-gerusu ya. Maka pada saat itu dianalisisnya, maka dia bertanya, mencari dalil, membaca kitab, mencari keputusan dari para guru masyaikh,
sehingga dikumpulkannya semua elemen itu, diproduksinya dalam diproduksinya dalam suatu ketentuan sehingga menjadi hal yang unik sesuai dengan kebutuhannya, maka dijadikanlah satu hukum. Itulah tarjih. Diproduksinya. Ibadahku nggak tenang, jadi ada yang kurang. Kata ustadz itu, coba dilakukan dengan dalam keadaan yang istilahnya beristighfar di dalam hati ketika berwudu misalkan, ataupun memperbanyak istighfar, atau memperbanyak zikir, atau memperbanyak tawaju atau sulu, atau memperbanyak dia ingat kepada Allah, maka dapatlah keputusan itu. Sintesis namanya, memproduksi. Mulai dia menciptakan, oh ini jalan keluarnya. Dipakainya itu dari hasil sintesisnya, ya, maka dia akan mengalami selanjutnya tahap yang terakhir adalah evaluation. Evaluasi itu adalah proses menilai. Proses menilai untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas dan pasti. Sehingga dia akan mendapatkan nilai atau ide kreasi. Bahkan dia akan mendapatkan dalam ranah agama adalah keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah proses berpikir yang sangat tinggi, yang pada tingkat puncaknya, maka orang itulah yang dikatakan arif. Ya, jadi orang arif itu mulai berproses dalam tingkat yang tinggi, tingkat yang mencapai C6 evaluation, sehingga orang itu senantiasa mampu menilai, mampu mengetahui sesuatu yang baru, sehingga mampu dia untuk menciptakan, bahkan menciptakan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Ya, kemudian dia bisa mengontrol jiwanya, mengontrol pikirannya, mengontrol hatinya ketika di dalam sholat. Maka keyakinan itulah al-yakinu la yuzalli bisyakin. Keyakinan itu tidak bisa dirusak walaupun ada keraguan. Tidak bisa dibinasakan keyakinan itu. Kenapa tidak bisa dibinasakan keyakinan itu? Karena mulai proses berpikir itu dari C1 sampai C6. Proses yang panjang. Proses yang sangat panjang sehingga membiasakan diri, membiasakan sehingga terciptalah yang namanya keyakinan itu. Dan terwujud dalam dirinya itu adalah keyakinan bahwasanya aku adalah hamba Allah. Aku harus ibadah. Ketika dia ibadah kepada Allah dengan jalan tumaknina, dengan jalan khusyuk, sehingga dia mampu menciptakan keimanan yang sangat kokoh. Itulah yang dikatakan khawasul khawas. Maka di kitab ini hadduhu itu tanda-tandanya adalah dengan proses kita berpikir terlebih dahulu dengan cara membaca ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik tercantum yang ada di dalam firman, tercantum di dalam hadis, tercantum di dalam seisi bumi ini, baik yang nampak maupun tidak nampak, maka orang itu harus mampu menerima isyarat-isyarat yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses berpikir. Ya, sehingga kita Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, apa yang Engkau jadikan ini tidaklah sia-sia. Jadi segala seisi bumi ini seharusnya mampu meningkatkan iman kita, mampu melanskap di dalam diri kita bahwasanya Allah itu benar-benar Tuhan, zat wajibal wujud, sehingga kita mampu mengelak perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang menjerumuskan kita dari azab api neraka. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Senantiasa orang itu akan mensucikan Allah dalam perbuatannya, sehingga dia akan terhindar dari azab api neraka.